Di hari ulang tahunku, suamiku memasak steak spesial. Namun, aroma aneh menyeruak saat piring tersaji. Firasat buruk membuatku menukar piring kami diam-diam. 10 menit kemudian, aku hanya bisa terbelalak ngeri melihat reaksi tubuhnya yang mulai kejang hebat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan turun dengan sangat deras malam itu, seolah langit Jakarta Selatan sedang menumpahkan seluruh kesedihannya ke bumi. Dari balik jendela kaca apartemen kami yang berada di lantai 25, lampu-lampu kendaraan di kawasan Kuningan terlihat bias dan kabur, seperti lukisan abstrak yang basah. Aku menghela napas panjang, mencoba melepaskan penat yang menumpuk di pundakku. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-42. Namun rasanya tak ada bedanya dengan hari-hari kerja biasa yang melelahkan. Target perusahaan, rapat yang tak berkesudahan, dan kemacetan ibu kota telah menyedot energiku habis-habisan. Saat aku membuka pintu apartemen, suasana yang menyambutku sungguh berbeda. Apartemen kami yang biasanya terang benderang dengan lampu LED putih kini temaram. Cahaya lembut berasal dari puluhan lilin aromaterapi yang diletakkan di berbagai sudut ruang tamu, hingga ke ruang makan. Wangi vanila bercampur dengan aroma masakan yang menggugah selera langsung menyapa indera penciumanku. Selamat ulang tahun, sayang, suara bariton itu terdengar lembut. Bayu, suamiku, muncul dari arah dapur. Ia mengenakan kemeja putih yang lengan bajunya digulung hingga siku, lengkap dengan celemek berwarna biru tua yang jarang sekali ia sentuh. Di tangannya, ia memegang segelas wine merah. Senyumnya merekah lebar. Namun entah mengapa, matanya tidak memancarkan kehangatan yang sama. Ada kilatan gelisah yang ia coba sembunyikan di balik senyum itu. Bayu? Wah, kamu repot-repot sekali, ujarku sambil meletakkan tas kerjaku di sofa. Aku berusaha terdengar antusias, menghargai usahanya, meski tubuhku menjerit ingin segera mandi air hangat dan tidur. Untuk istriku yang paling hebat, tidak ada yang namanya repot, jawabnya sambil mengecup keningku sekilas. Bibirnya terasa dingin. Duduklah. Malam ini, biar aku yang melayanimu. Aku sudah siapkan menu spesial favoritmu. Aku menurut dan duduk di kursi makan yang sudah dihias cantik. Di atas meja, taplak putih bersih terbentang rapi, lengkap dengan serbet yang dilipat membentuk angsa. Bayu kembali ke dapur dan keluar beberapa saat kemudian membawa 2 piring besar dengan penutup stainless steel. Ia meletakkan 1 piring di hadapanku dan 1 lagi di tempat duduknya yang berada tepat di seberangku. Steak Wagyu tenderloin dengan saus jamur truffle, seru Bayu dengan nada bangga saat ia mengangkat penutup piringku. Uap panas langsung mengepul ke udara, membawa serta aroma daging panggang yang gurih. Secara visual, hidangan itu tampak sempurna. Daging Wagyu dengan tingkat kematangan medium rare yang pas, disandingkan dengan mashed potato yang lembut dan sayuran tumis yang masih segar. Saus jamur berwarna coklat pekat menyiram indah di atas daging tersebut. Itu adalah makanan kesukaanku. Bayu tahu betul selera makanku. Aku tersenyum, terima kasih, Mas. Ini kelihatan enak sekali. Perlahan, aku mencondongkan tubuh ke depan, mendekatkan wajahku ke piring untuk menikmati aroma saus truffle yang mewah itu. Aku memejamkan mata, bersiap menghirup wangi jamur tanah yang khas. Namun, seketika mataku terbuka lebar. Di balik aroma gurih daging dan wangi truffle yang kaya, ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Hidungku yang memang sensitif menangkap bau lain yang menyelinap tajam. Itu bukan bau bumbu dapur. Baunya tipis tapi menusuk, mengingatkanku pada aroma kacang almond pahit yang terlalu kuat, atau lebih parah lagi, seperti bau cairan pembersih lantai yang zat kimianya sangat menyengat. Jantungku berdegup kencang. Instingku sebagai wanita, atau mungkin insting bertahan hidup, langsung menyalakan alarm bahaya di kepalaku. Aku menahan napas sejenak, lalu melirik ke arah Bayu. Suamiku itu masih berdiri di samping meja, tangannya memegang sandaran kursi. Aku melihat jemari tangannya gemetar hebat, mengetuk-ngetuk kayu kursi dengan ritme yang tidak teratur. Keringat dingin sebesar biji jagung terlihat mengalir di pelipisnya, padahal AC ruangan menyala cukup dingin. Mengapa dia segugup itu? Bukankah ini hanya makan malam ulang tahun biasa? Firasatku mengatakan ada yang tidak beres.
Bau aneh di makanan dan kegugupan Bayu bukanlah kombinasi yang kebetulan. Pikiran liarku langsung melayang kemana-mana. Masalah rumah tangga kami yang belakangan terasa hambar, sikap diamnya, dan kini, apakah dia berniat meracuniku? Kenapa? Sayang? Kurang wangi, ya? Tanya Bayu dengan suara yang sedikit bergetar. Ia menatapku lekat, seolah menunggu reaksiku dengan tidak sabar. Aku memaksakan senyum, berusaha menyembunyikan kepanikan yang mulai menjalar di dadaku. Enggak kok, Mas. Wangi banget. Cuma, aku haus sekali. Bisa tolong ambilkan air es? Sepertinya kamu lupa bawa minumnya. Wajah Bayu tampak terkejut sejenak. Lalu ia menepuk jidatnya sendiri. Astaga, benar juga. Maaf, aku terlalu fokus sama dagingnya. Tunggu sebentar ya, aku ambilkan air es di dapur. Bayu berbalik badan dan melangkah cepat menuju dapur. Bunyi langkah kakinya terdengar menjauh. Ini kesempatanku. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dengan tangan yang sedikit gemetar namun cekatan, aku mengangkat piringku. Mataku menyapu cepat ke piring milik Bayu di seberang meja. Piring kami identik. Susunan daging, kentang, dan sayurannya sama persis. Hanya ada satu perbedaan kecil yang mungkin tidak disadari orang awam, tapi mataku yang jeli menangkapnya. Piring yang disuguhkan untukku memiliki sedikit lebih banyak taburan peterseli di atas kentangnya sebagai garnish. Dalam hitungan 3 detik, aku menukar piring kami. Aku menarik piring milik Bayu ke hadapanku dan mendorong piringku, yang beraroma aneh itu, ke tempat duduknya. Aku mengatur posisi pisau dan garpu agar terlihat seolah belum disentuh sama sekali. Jantungku berpacu sangat cepat. Rasanya seperti akan melompat keluar dari rongga dada. Aku kembali duduk tegak, menarik napas dalam-dalam, dan berusaha menetralkan ekspresi wajahku. Tepat saat aku meletakkan tangan di atas meja dengan tenang, Bayu muncul kembali dari dapur membawa teko kaca berisi air es dan 2 gelas kosong. Ini airnya, kata Bayu sambil menuangkan air ke gelasku. Tangannya masih sedikit gemetar saat menuang air, membuat sedikit air tumpah ke taplak meja. Maaf, gumamnya pelan. Tidak apa-apa, Mas, jawabku santai. Aku mengambil pisau dan garpu, lalu mulai memotong daging steak yang kini ada di hadapanku, daging yang seharusnya untuk Bayu. Aku memasukkan potongan daging itu ke dalam mulut. Rasanya lezat, gurih, dan normal. Tidak ada bau almond pahit, tidak ada rasa aneh. Ini hanya daging sapi biasa yang dimasak dengan baik. Berarti dugaanku benar. Piring yang tadi ada di depanku, yang kini ada di depan Bayu, adalah piring yang bermasalah. Aku mengunyah dengan pelan sambil menatap suamiku. Bayu duduk di kursinya, tepat di hadapan piring maut itu. Ia menatapku yang sedang makan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada harapan, ketakutan, dan kegelisahan yang bercampur aduk di matanya. Enak? Tanyanya lirih. Enak sekali, Mas. Kamu memang koki terbaik. Pujiku. Ayo dimakan, nanti dingin loh. Sayang daging mahal kalau dimakan dingin. Aku menunjuk piring di hadapannya dengan garpuku. Sebuah ajakan makan yang terdengar biasa, namun di dalam hatiku, itu adalah sebuah pertaruhan nyawa. Jika dia memakannya tanpa ragu, mungkin aku yang salah sangka. Tapi jika dia menolak, maka kecurigaanku terbukti. Bayu menatap piring di hadapannya sejenak. Ia tampak ragu. Jakunnya naik turun saat ia menelan ludah. Hening yang mencekam menyelimuti ruang makan kami, hanya diselingi suara denting garpuku yang beradu pelan dengan piring porselen. Di luar, suara guntur menggelegar, menambah dramatis suasana malam itu. Iya, aku makan, jawab Bayu akhirnya. Ia mengambil pisau dan garpunya dengan gerakan kaku. Aku terus mengawasinya dari balik bulu mataku, sambil terus menyuapkan potongan kecil daging ke mulutku. Sikapku yang tenang sepertinya membuatnya bingung. Mungkin dia heran kenapa aku tidak bereaksi apa-apa setelah memakan racun itu. Atau mungkin dia berpikir dosisnya kurang kuat? Entahlah. Karena melihat aku baik-baik saja dan terus makan dengan lahap, rasa lapar atau mungkin kegugupan yang luar biasa membuat pertahanan Bayu runtuh. Ia mulai memotong daging di piringnya sendiri. Potongan pertama masuk ke mulutnya. Ia mengunyahnya cepat, lalu menelannya. Tidak ada reaksi. Ia memotong lagi, kali ini lebih besar, dan memakannya lagi. Aku berdesir ngeri dalam hati.
Dia memakannya. Dia benar-benar memakan steak yang tadi berbau bahan kimia itu. Apakah indera penciumannya sedang terganggu? Atau bau itu tertutupi oleh rasa lapar dan adrenalinnya sendiri? Kami makan dalam keheningan yang janggal. Bayu sesekali melirikku, memastikan aku tidak tiba-tiba jatuh pingsan. Sementara aku, dengan sandiwara yang kutata rapi, berpura-pura menikmati makan malam romantis ini seolah tidak ada perang dingin yang sedang berkecamuk di kepalaku. Setiap kali Bayu menelan daging itu, aku menghitung mundur dalam hati. 5 menit berlalu. Piring kami berdua sudah hampir kosong. Bayu meletakkan sendok dan garpunya di atas piring yang sudah bersih. Ia mengelap mulutnya dengan serbet, lalu menatapku dengan senyum yang dipaksakan. Wajahnya terlihat sedikit lebih rileks sekarang. Mungkin karena melihat aku masih duduk tegak dan bernapas normal. Dia mungkin berpikir rencananya gagal, atau racunnya tidak bekerja. Selamat ulang tahun lagi ya, Sin, ucapnya, suaranya terdengar lebih serak dari biasanya. Aku harap di usia ini, kamu semakin bahagia. Aku tahu aku belum bisa jadi suami yang sempurna buat kamu. Belakangan ini aku banyak kekurangan. Aku meletakkan gelas airku. Terima kasih, Mas. Doamu sangat berarti buatku. Aku ingin kita bisa memperbaiki semuanya. Mulai dari nol lagi, lanjutnya. Ia mengulurkan tangan hendak memegang tanganku di atas meja. Namun, sebelum jemarinya menyentuh kulitku, gerakan tangannya terhenti di udara. Wajah Bayu tiba-tiba berubah aneh. Ia menarik tangannya kembali dan memegang lehernya. Matanya membelalak, pupilnya mengecil drastis. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah merah padam dalam hitungan detik, seolah aliran darah di seluruh tubuhnya mendadak naik ke kepala. Mas, panggilku, nadaku bergetar, separuh akting, separuh ketakutan yang nyata melihat prediksiku terjadi. Uhuk. Bayu mencoba batuk, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mencengkeram lehernya sendiri dengan kuat, kuku-kukunya menancap di kulit leher, seolah ingin merobek sesuatu yang menyumbat saluran napasnya. Tubuhnya mulai gemetar hebat, jauh lebih hebat daripada saat ia menyajikan makanan tadi. Kursi yang didudukinya berderit keras saat ia menggeliat kesakitan. Panas. Sin panas. Rintihnya tercekat. Suaranya seperti orang yang sedang berkumur dengan air mendidih. Mas Bayu, kamu kenapa? Aku berdiri, kursi makanku terguling ke belakang saking kencangnya aku melompat bangun. Meskipun aku sudah menduganya, melihat manusia, apalagi suamiku sendiri, meregang nyawa di depan mata tetaplah pemandangan yang mengerikan. Bayu tidak bisa menjawab lagi. Mulutnya terbuka lebar, mencoba meraup oksigen yang sepertinya enggan masuk ke paru-parunya. Buih putih bercampur sedikit darah mulai keluar dari sudut bibirnya, menetes ke kemeja putihnya yang rapi. Pemandangan itu sungguh grotesk. Bruk. Bayu jatuh dari kursinya, menghantam lantai keramik dengan keras. Tubuhnya kejang-kejang tak terkendali di lantai. Kakinya menendang-nendang kaki meja hingga gelas air tumpah dan pecah berantakan di dekat kepalanya. Ia seperti ikan yang diangkat dari air, menggelepar putus asa. Matanya memutar ke atas, hanya menyisakan bagian putihnya yang terlihat mengerikan. Bau almond pahit itu kini tercium lagi, kali ini keluar dari napasnya yang tersengal-sengal. Racun itu bekerja sangat cepat dan brutal. Kepanikan melandaku. Ini bukan lagi soal sakit hati atau kecurigaan, ini soal nyawa. Sinta yang rasional mengambil alih. Aku berlari menyambar ponselku di atas meja sofa. Tanganku gemetar hebat saat menekan tombol panggilan darurat. Halo, tolong, ambulans. Suami saya keracunan, teriakku histeris ke operator telepon. Alamat di apartemen Kuningan Royal, lantai 25, unit 25B. Cepat. Dia kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Aku mematikan telepon dan kembali berlutut di samping Bayu. Aku tidak berani menyentuhnya sembarangan. Takut racun itu bisa menular lewat kontak fisik atau muntahannya. Aku hanya bisa melihatnya yang perlahan mulai melemah. Gerakan kejangnya mulai melambat, tapi napasnya semakin berat dan jarang. Wajahnya mulai membiru karena kekurangan oksigen. Mas bertahan, Mas. Bisikku, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Entah air mata karena sedih,
Atau karena ngeri menyadari bahwa pria ini baru saja mencoba membunuhku dan kini senjata itu memakan tuannya sendiri. Suara sirine sayup-sayup terdengar dari kejauhan, menembus derasnya hujan. Tapi melihat kondisi Bayu yang semakin kritis, aku tidak yakin apakah bantuan akan datang tepat waktu. Tatapan kosong Bayu seolah menuduhku, meski jauh di lubuk hati, aku tahu dialah yang memulai permainan maut ini. Malam ulang tahunku berubah menjadi malam petaka yang tak akan pernah bisa kulupakan seumur hidup. Lampu sorot ruang unit gawat darurat, UGD, menyilaukan mataku. Bau obat-obatan dan karbol yang khas menusuk hidung, menggantikan aroma lilin aromaterapi dan steak maut yang baru saja kutinggalkan. Aku duduk di bangku tunggu RSMMC, tubuhku menggigil meski pendingin ruangan tidak terlalu dingin. Pikiranku masih tertinggal di lantai apartemen, merekam ulang detik-detik Bayu meregang nyawa dengan mulut berbusa. Seorang dokter muda dengan jas putih bergegas keluar dari balik tirai tempat Bayu ditangani. Wajahnya serius. Aku langsung berdiri, lututku terasa goyah. "Keluarga Bapak Bayu?" tanyanya. "Saya istrinya, Dok." "Bagaimana suami saya?" Suaraku parau. "Kondisinya kritis, Bu. Kami berhasil menstabilkan tanda vitalnya sementara, tapi racun yang masuk ke tubuhnya sangat korosif. Berdasarkan gejala klinis, kejang, mulut berbusa, dan bau napas seperti almond, kami menduga kuat ini keracunan sianida atau sejenis pestisida kuat yang tertelan dalam jumlah cukup banyak." Lambungnya mengalami kerusakan parah, jelas dokter itu dengan lugas tanpa basa-basi. Duniaku berputar. Sianida. Pestisida. Kata-kata itu berdengung di telingaku. Jadi benar, dia berniat membunuhku dengan cara yang sangat menyakitkan. Kami sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, karena ini bukan keracunan makanan biasa. Ini prosedur standar rumah sakit untuk kasus keracunan zat berbahaya, tambah dokter itu. Tak lama kemudian, 2 orang polisi berseragam datang menghampiriku. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai Inspektur Rudi. Wajahnya tegas namun bicaranya sopan. "Ibu Sinta? Kami perlu meminta keterangan Ibu mengenai kejadian malam ini. Tim kami juga sedang dalam perjalanan ke apartemen Ibu untuk mengamankan TKP dan sisa makanan," ujar Inspektur Rudi. Aku mengangguk lemah. "Silakan, Pak." Proses interogasi berjalan alot. Polisi curiga. Tentu saja mereka curiga. Bagaimana mungkin suami istri makan menu yang sama, di meja yang sama, tapi hanya sang suami yang keracunan hingga hampir tewas, sementara sang istri sehat walafiat tanpa gejala sedikit pun? "Bu Sinta, Anda yakin memakan menu yang sama persis?" tanya Inspektur Rudi, matanya menatapku tajam, mencari celah kebohongan. "Sama persis, Pak. Bayu yang memasak semuanya. Steak, kentang, sayuran, sausnya semua dari panci yang sama," jawabku, berusaha tetap tenang meski jantungku berdegup kencang. Aku tahu aku sedang berjalan di atas tali tipis. Lalu kenapa hanya Pak Bayu yang bereaksi seperti itu? Apakah Ibu melihat Pak Bayu menambahkan sesuatu ke piringnya sendiri? "Tidak, Pak. Justru." Aku berhenti sejenak, berpura-pura mengingat-ingat. "Justru saya sempat menukar piring kami sebelum makan." Mata Inspektur Rudi menyipit. "Menukar piring? Kenapa?" Inilah saatnya alibi itu kulempar. "Itu kebetulan saja, Pak. Saat Bayu ke dapur ambil air, saya lihat potongan daging di piring Bayu terlihat lebih besar dan menarik. Namanya juga suami istri, saya pikir biasa saja kalau saya ambil yang lebih besar. Saya tukar piringnya. Saya tidak tahu kalau ternyata piring itu." Aku menutup wajah dengan kedua tangan, bahuku terguncang, mengeluarkan isak tangis yang kubuat serealistis mungkin. Polisi itu tampak berpikir keras, mencatat keteranganku. Alibi, rakus ingin daging lebih besar, terdengar konyol tapi sangat manusiawi dan sulit dipatahkan tanpa bukti lain. Sementara itu, hasil sementara dari lab forensik keluar lebih cepat dari dugaan. Sisa steak dan saus yang diamankan dari piring Bayu, yang awalnya disajikan untukku, positif mengandung konsentrasi sianida cair yang tinggi. Sedangkan piring yang kumakan, bersih. 0% racun. Fakta ini membalikkan keadaan. Jika aku tidak menukar piring itu, mayatku yang sekarang ada di kamar jenazah. Polisi mulai mengalihkan fokus penyelidikan ke latar belakang Bayu.
Investigasi awal mereka membongkar fakta-fakta yang membuatku ternganga, meski sebagian kecil hatiku sudah menduganya. Bayu, suamiku yang setiap pagi pamit berangkat kerja dengan setelan rapi, ternyata sudah di-PHK sejak 6 bulan lalu. Perusahaan lamanya bangkrut. Selama ini dia ngantor, entah di mana. Lebih parah lagi, riwayat keuangannya hancur lebur. Ada tunggakan pinjaman online di puluhan aplikasi berbeda dengan total hampir 100 juta rupiah. Dan temuan yang paling mengerikan, 2 minggu lalu, Bayu baru saja menaikkan nilai premi asuransi jiwaku dengan dirinya sebagai ahli waris tunggal. Motifnya sudah terpampang nyata. Uang asuransi kematianku untuk melunasi hutang-hutangnya. Bayu bukan hanya suami yang gagal, dia adalah monster yang terdesak. Setelah memberikan keterangan dan memastikan Bayu dijaga ketat oleh polisi di Ichu, aku diizinkan pulang sebentar ke apartemen untuk mengambil baju ganti dan dokumen yang diperlukan. Apartemen kami kini dilingkari garis polisi kuning yang menyolok. Hawa dingin sisa hujan semalam masih terasa, bercampur dengan aura kematian yang gagal terjadi. Aku masuk ke kamar tidur kami, tempat yang seharusnya menjadi tempat istirahat paling aman, kini terasa asing. Aku membuka lemari pakaian, mencari baju ganti untuk Bayu nanti jika dia sadar, atau untuk memakamkannya jika dia tidak selamat. Tanganku menyentuh celana bahan warna hitam yang terakhir kali dipakai Bayu kemarin lusa. Celana itu tergeletak di tumpukan baju kotor di sudut kamar. Iseng, atau mungkin karena didorong rasa ingin tahu yang membara, aku merogoh saku celana itu. Biasanya aku langsung melemparnya ke mesin cuci, tapi kali ini berbeda. Jariku menyentuh kertas-kertas kusut. Aku menariknya keluar. Ada beberapa lembar struk belanja yang sudah lecek. Struk pertama adalah bon belanja dari sebuah supermarket premium di Jakarta Pusat, tertanggal pagi ini. Tertera daftar belanjaan, Wagyu tenderloin 500 GR, truffle mushroom sauce, baby potatoes, asparagus. Total belanjanya hampir 2 juta rupiah. Uang dari mana dia? Padahal untuk bayar listrik bulan lalu saja dia bilang sedang tidak ada uang cash. Aku membuka struk kedua. Ini bukan struk supermarket. Kertasnya lebih kecil, tintanya agak pudar. Ini struk dari sebuah toko bahan kimia di daerah Jatinegara. Mataku membelalak membaca item yang dibeli. Pembersih kerak industri, cairan keras, dan satu item lagi yang ditulis tangan dengan kode kimia, tapi di bawahnya ada tulisan kecil, RAT Poison Liquid. Tanggal pembeliannya sama, hanya selisih 2 jam dari struk supermarket. Tanganku gemetar. Bukti fisik pembelian racun. Bayu merencanakannya dengan sangat matang. Dia belanja bahan makanan mewah, lalu mampir membeli alat pembunuh di hari yang sama. Aku menyimpan kedua struk itu ke dalam tasku. Ini bukti kunci. Tapi penyelidikanku belum selesai. Rasa sakit hati bercampur penasaran mendorongku untuk memeriksa hal lain yang selama ini tabuku sentuh. Ponsel Bayu. Ponselnya tertinggal di meja nakas samping tempat tidur saat dia dilarikan ke rumah sakit. Polisi belum menyitanya karena fokus pada TKP di ruang makan. Aku tahu pola kunci layarnya, huruf L sederhana. Layar ponsel menyala. Notifikasi menumpuk. Peringatan jatuh tempo dari aplikasi pinjol mendominasi layar, diselingi pesan-pesan ancaman dari penagih hutang yang kasar. Aku mengabaikan itu semua dan membuka aplikasi ojek online. Di menu riwayat pesanan, ada pola yang aneh. Selain pesanan makanan ke alamat apartemen kami, yang jarang sekali, ada banyak sekali riwayat pengiriman paket makanan dan barang, seperti martabak, skincare, hingga pulsa listrik, ke sebuah alamat yang sama sekali tidak kukenal. Jalan Anggrek nomor 12, Kosan Putri Setiabudi, kamar 303. Penerima, Clarissa. Frekuensi pengirimannya intens. Hampir setiap 2 hari sekali ada saja yang dikirim ke sana dalam 3 bulan terakhir. Bahkan di hari-hari di mana Bayu bilang, lembur, dan tidak pulang makan malam, jejak GPS di aplikasi itu menunjukkan dia mengantar penumpang, mungkin dia narik ojek online diam-diam, atau memesan makanan di titik koordinat dekat kosan itu. Siapa Clarissa? Nama itu terdengar asing tapi juga familiar. Aku mencoba mengingat-ingat nama teman kantor atau kerabat Bayu, tapi nihil. Rasa curigaku berubah arah. Jika Bayu selingkuh, untuk apa dia membunuhku? Biasanya suami membunuh istri demi selingkuhan, kan? Atau demi uang asuransi untuk hidup bahagia bersama selingkuhan? Aku membuka galeri foto.
Kosong. Bersih. Bayu tipe orang yang rajin menghapus jejak digital. Tapi dia lupa satu tempat. Folder recently deleted atau sampah yang belum dikosongkan secara permanen. Di sana, aku menemukan satu foto yang baru dihapus kemarin. Foto selfie Bayu di sebuah kamar kos sempit dengan dinding bercat pink. Di latar belakang, terlihat seorang wanita muda berambut panjang sedang duduk membelakangi kamera, sibuk dengan laptop. Wajah wanita itu tidak terlihat jelas, tapi siluetnya ramping. Darahku mendidih. Jadi, uang pinjol itu bukan cuma untuk biaya hidup kami, tapi untuk membiayai wanita ini, dan sekarang dia mau membunuhku demi melunasi hutang-hutangnya agar bisa bebas bersama Clarissa? Kemarahan yang dingin merasuki tubuhku. Aku tidak akan menyerahkan bukti-bukti ini ke polisi dulu. Tidak, itu terlalu mudah. Aku ingin melihat sendiri wajah wanita yang membuat suamiku menjadi pembunuh. Aku ingin tahu seberapa berharganya dia sampai-sampai nyawaku jadi taruhannya. Dengan tangan mengepal, aku menyambar kunci mobilku. Tujuan selanjutnya bukan rumah sakit, tapi jalan anggrek, Setiabudi. Hujan belum benar-benar berhenti, hanya menyisakan gerimis tajam yang menusuk kulit. Aku memacu mobilku membelah jalanan Jakarta yang basah, namun pikiranku melaju jauh lebih cepat, dipenuhi api amarah yang siap melahap apa saja. Di kursi penumpang, tas berisi bukti struk belanja bahan kimia dan riwayat pesanan ojek daring itu seolah memancarkan hawa panas, membakar kewarasanku perlahan-lahan. Setiap detiknya, bayangan wajah suamiku yang terkapar dengan mulut berbusa berkelebat, bergantian dengan bayangan wanita bernama Clarissa yang menikmati uang hasil keringatku. Ponselku memandu ke sebuah gang sempit di daerah Setiabudi. Kawasan ini padat, pengap, dan riuh. Sangat kontras dengan apartemen mewah tempat aku dan suamiku tinggal. Disinilah rupanya uang suamiku, uang kami, mengalir deras seperti air bah, sementara dia membiarkan hutang menumpuk dan nyaris membunuhku demi asuransi. Aku memarkir mobil di depan sebuah bangunan 3 lantai bercat abu-abu kusam yang pagarnya sudah berkarat. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemarahan yang memuncak di ubun-ubun. Aku melangkah masuk, melewati deretan motor yang parkir sembarangan dan jemuran pakaian dalam yang menggantung rendah di lorong. Bau lembab sisa hujan bercampur dengan aroma masakan murah dan selokan mampet menyergap hidungku. Sungguh tempat yang menjijikan untuk menyimpan sebuah perselingkuhan. Kamar 303 ada di lantai 3, di ujung lorong yang lampunya berkedip-kedip seolah mau mati. Tanpa ragu sedikit pun, aku menggedor pintu kayu rapuh itu dengan kepalan tanganku. Sekali, 2 kali, 3 kali. Hentakannya begitu keras, hingga debu di kusen pintu berjatuhan. Sebentar. Sabar dong, berisik banget sih. Terdengar suara perempuan dari dalam, nadanya ketus dan manja. Pintu terbuka. Sosok perempuan muda berdiri di sana. Dia mengenakan daster tidur pendek berbahan satin merah muda yang mencolok, rambut panjangnya dicepol asal-asalan dengan jepit badai, dan wajahnya dipoles krim malam yang membuat kulitnya mengkilap licin. Aku mengenalinya. Clarissa. Mantan sekretaris di kantor lama suamiku. Dulu, dia wanita yang sering menyapaku dengan manis saat aku mampir ke kantor suamiku, membawakan kopi, tersenyum sopan, bahkan memuji tasku. Ternyata di balik senyum manis itu, dia menyimpan belati yang siap menikamku dari belakang. Mata Clarissa membelalak lebar saat melihat siapa yang berdiri di depan pintunya malam-malam begini. Wajahnya yang tadi kesal berubah pucat pasi dalam sekejap, seolah melihat hantu. Bu Sinta, gagapnya. Bibirnya gemetar. Dia mencoba menutup pintu kembali secara refleks, tapi aku dengan sigap menahan daun pintu itu dengan tanganku dan mendorongnya kuat-kuat hingga terbuka lebar. Clarissa terhuyung mundur. Aku melangkah masuk ke dalam kamar kosnya yang sempit. Mataku menyapu sekeliling dengan tatapan jijik. Ruangan itu penuh sesak dengan barang-barang bermerek yang tidak pada tempatnya. Ada tas desainer tergeletak di lantai, sepatu hak tinggi mahal berjejer di rak plastik murahan, dan tumpukan kosmetik impor di meja riasnya. Aku yakin, semua sampah mewah ini dibeli dengan uang hasil keringatku yang dicuri suamiku. Dan yang paling menyakitkan, ada foto suamiku terpajang di cermin meja riasnya, tersenyum lebar sambil merangkul pinggang wanita ular ini. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Rasanya aku ingin mencabik-cabik wajah polosnya itu. Jadi di sini kamu sembunyi, desisku,
Suaraku bergetar menahan emosi yang meluap. Kamu menikmati hidup mewah di atas penderitaan saya. Clarissa, kamu pikir kamu siapa? Hah? Clarissa mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak lemari pakaian. Namun, rasa takut di wajahnya perlahan berganti menjadi ekspresi menantang. Mungkin dia pikir dia sudah menang. Dia melipat kedua tangannya di dada, dagunya terangkat angkuh, menatapku dengan sorot mata meremehkan. Mau apa ibu kesini? Mau melabrak saya kayak ibu-ibu kurang kerjaan? Tanyanya sinis. Suaranya melengking. Ibu nggak usah sok suci dan sok tersakiti. Asal ibu tahu ya, Mas Bayu itu nggak bahagia sama ibu. Dia cuma bertahan karena kasihan. Sayalah yang dia cintai. Dia lebih nyaman di sini, di kamar sempit ini, makan nasi bungkus sama saya, daripada di apartemen mewah ibu yang dingin dan penuh tuntutan itu. Kata-katanya seperti tamparan keras di wajahku. Panas dan perih. Tapi aku tidak datang ke sini untuk berdebat soal drama percintaan murahan. Cinta? Aku tertawa hambar, tawa yang terdengar mengerikan bahkan di telingaku sendiri. Kamu bilang dia cinta mati sama kamu? Kalau dia cinta sama kamu, Clarissa, kenapa dia berencana membunuh saya malam ini demi uang asuransi? Itu cinta atau butuh duit? Clarissa terdiam sejenak, lalu bibirnya menyunggingkan senyum miring yang licik. Bunuh ibu? Oh, jadi Mas Bayu cerita soal rencana itu? Baguslah kalau ibu tahu dan sadar diri. Dia memang butuh uang asuransi ibu untuk kita memulai hidup baru. Dia mau melunasi hutang-hutangnya dan menikahi saya secara resmi. Ibu itu cuma penghalang. Pengakuan itu membuat lututku lemas. Jadi benar, mereka berdua bersekongkol. Iblis jantan dan betina ini benar-benar merencanakan kematianku. Sayangnya, rencanamu dan suamiku gagal total. Ujarku dingin, menatap tajam tepat ke manik matanya. Malam ini, bukan saya yang mati, tapi suamiku sendiri. Senyum di wajah Clarissa lenyap seketika. Matanya mengerjap bingung. Maksud ibu apa? Suamiku keracunan. Dia memakan steak yang seharusnya disajikan untuk saya. Sekarang dia sekarat di rumah sakit, mulutnya berbusa, kejang-kejang, dan mungkin sebentar lagi mati. Racun sianida yang kalian beli di Jatinegara itu, senjata makan tuan. Reaksi Clarissa sungguh di luar dugaanku. Dia tidak terlihat bingung atau sedih. Dia justru terlihat histeris, tapi bukan karena duka. Matanya melotot horor, pupilnya mengecil, dan tangannya tiba-tiba menjambak rambutnya sendiri dengan kasar. Enggak mungkin, teriaknya melengking, suaranya memecahkan keheningan malam di kosan itu. Enggak mungkin Mas Bayu yang makan. Itu piring ibu. Saya sudah tandai piringnya. Piring dengan hiasan daun peterseli yang banyak itu punya ibu. Aku terpaku di tempatku berdiri. Detik itu juga, waktu seolah berhenti berputar. Hening yang mencekam menyelimuti ruangan. Tunggu, selaku cepat, mencegat racauannya. Kamu bilang, kamu yang menandai piringnya. Clarissa jatuh terduduk di lantai, menangis meraung-raung seperti orang gila. Pertahanannya hancur lebur. Make up di wajahnya luntur oleh air mata, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Di sela-sela tangisannya, meluncurlah pengakuan yang membuat bulu kuduku meremang ngeri. Saya yang taruh racun itu, bukan Mas Bayu. Isaknya tergugu, napasnya tersengal-sengal. Sore tadi, saya menyelinap masuk lewat pintu layanan apartemen. Saya tahu kode pintu kalian karena Mas Bayu pernah kasih tahu waktu dia mabuk. Saya lihat Mas Bayu lagi sibuk di dapur, dia kelihatan bahagia banget masak buat ibu. Dia senyum-senyum sendiri sambil motong daging. Saya cemburu. Hati saya panas. Saya benci lihat dia masih berusaha ambil hati ibu. Clarissa mengangkat wajahnya yang basah, menatapku dengan tatapan nyalang penuh obsesi. Saat Mas Bayu ke kamar mandi sebentar, saya masuk ke dapur. Ada 2 piring steak yang sudah siap saji. Saya teteskan racun sianida itu ke salah satu piring. Terus saya tambahin hiasan daun peterseli yang banyak banget di atas kentangnya biar saya ingat itu piring beracun. Niat saya, pas Mas Bayu sajikan ke ibu, dia pasti secara naluriah kasih yang hiasannya paling cantik dan dagingnya paling besar buat istrinya tercinta. Saya mau ibu mati biar Mas Bayu nggak punya pilihan lain selain lari ke saya. Tubuhku gemetar hebat mendengar cerita gila ini.
Lututku goyah sampai aku harus berpegangan pada pinggiran meja. Jadi, suamiku tidak tahu ada racun di makanan itu? Tanyaku lirih, suaraku hampir tak terdengar karena tenggorokanku tercekat. Nggak tahu. Dia bodoh. Jerit Clarissa frustrasi, memukul-mukul lantai. Mas Bayu itu nggak punya nyali buat bunuh orang. Dia cuma mau masak enak buat ibu. Dia bilang dia mau bikin ibu senang malam ini, mau bikin suasana romantis supaya dia bisa berani ngomong jujur buat pinjam uang. Dia cuma mau pinjam uang ibu buat bayar hutang, bukan mau bunuh ibu. Saya yang lakuin itu. Tapi kenapa malah dia yang makan? Kenapa? Kebenaran itu menghantamku lebih keras daripada tuduhan awal. Rasanya seperti ada batu besar yang dijatuhkan tepat di dadaku. Bayu tidak berniat membunuhku. Dia tulus memasak untukku, meski motif dibaliknya adalah uang. Bau aneh yang kucium, kegugupan Bayu saat menyajikan makanan itu semua bukan karena dia takut ketahuan meracuni, tapi karena dia gugup setengah mati ingin meminjam uang padaku. Dia gemetar karena takut aku marah soal hutangnya yang menggunung, bukan soal pembunuhan. Dan aku, ya Tuhan, karena rasa curiga yang berlebihan, aku menukar piring itu. Akulah yang menyodorkan piring beracun racikan Clarissa ke hadapan suamiku sendiri. Secara teknis, tangan Clarissa yang meneteskan racun, tapi tangankulah yang menjadi eksekutornya. Tangankulah yang memastikan racun itu masuk ke mulut suamiku. Ironi ini begitu pekat, gelap, dan menjijikan. Aku mundur selangkah, merasa mual luar biasa. Perutku bergejolak. Clarissa masih meraung-raung di lantai, memanggil-manggil nama suamiku seperti orang kesurupan. Dia bukan hanya selingkuhan yang serakah, dia adalah psikopat yang terobsesi. Dan aku adalah istri yang secara tidak sengaja menjadi pembunuh suaminya sendiri, karena ketidakpercayaan. Aku segera mengeluarkan ponselku dengan tangan gemetar, merekam pengakuan gilanya yang masih terus meracau menyalahkan keadaan. Ini bukti, bisikku pada diri sendiri dengan air mata yang mulai menetes. Malam ini, penjara akan mendapatkan penghuni baru, dan neraka rumah tanggaku baru saja terungkap lapisan tergelapnya. 2 jam kemudian, drama histeris di kosan Setiabudi berakhir. Polisi datang menyerbu, sirine memecah keheningan malam, dan Clarissa digelandang keluar dengan tangan terborgol. Dia masih berteriak-teriak memanggil nama suamiku seperti orang gila, membuat tetangga kosan berhamburan keluar menonton aib itu. Aku menyerahkan semua bukti rekaman pengakuan dan struk belanja kimia yang kutemukan. Polisi bergerak cepat mengamankan lokasi. Dan kini, aku kembali ke titik nol. Kembali duduk di ruang tunggu rumah sakit yang dinginnya menusuk tulang dan berbau antiseptik yang menyengat. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Tubuhku lelah, remuk redam, tapi mataku tak bisa terpejam. Bayangan suamiku yang kejang-kejang terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Seorang dokter senior keluar dari ruang ICU, melepas maskernya dengan wajah suram. Aku langsung bangkit, kakiku terasa berat seperti digelayuti beton. Ibu Sinta, panggilnya pelan. Bagaimana suami saya, Dok? Dia masih hidup? Tanyaku dengan suara parau. Pak Bayu selamat, Bu. Ini benar-benar sebuah keajaiban dia bisa bertahan melewati masa kritis 2 jam pertama, ujar dokter itu. Namun, nada bicaranya tidak menyeratkan kabar gembira. Tapi saya harus jujur, racun korosif itu telah menghancurkan sebagian besar organ pencernaannya. Kerongkongan dan lambungnya mengalami luka bakar kimiawi yang sangat parah. Pita suaranya juga rusak terkena uap racun saat ia muntah. Dokter itu menghela napas panjang sebelum melanjutkan vonisnya. Kemungkinan besar Pak Bayu akan kehilangan kemampuan bicaranya untuk waktu yang sangat lama, mungkin permanen. Dan karena kerusakan lambungnya terlalu masif, dia harus makan melalui selang yang dipasang langsung ke usus seumur hidupnya. Fungsi ginjalnya juga terganggu akibat racun yang sempat terserap darah. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak tangis yang mau meledak. Selamat, tapi cacat seumur hidup. Dia tidak akan bisa bicara lagi? Dia tidak akan bisa makan steak lagi seumur hidupnya? Hukuman macam apa ini? Apakah ini karma baginya karena berselingkuh? Atau karma untukku karena telah menukar piring itu dengan tanganku sendiri? Rasa bersalah itu kini menggerogotiku lebih tajam daripada rasa sakit hati diselingkuhi. Saat aku sedang duduk termenung menatap lantai,
Menandatangani berkas administrasi persetujuan tindakan medis lanjutan dengan tangan gemetar, seorang perawat di meja depan memanggilku. Bu Sinta, maaf mengganggu. Ada tamu yang mencari Pak Bayu. Katanya penting sekali, darurat, ujar perawat itu dengan ragu. Aku menoleh dengan kening berkerut. Siapa lagi ini? Apakah polisi lagi? Atau penagih hutang pinjol yang mengejar sampai ke rumah sakit? Atau jangan-jangan ada selingkuhan lain selain Clarissa? Di dekat pintu masuk ruang tunggu yang sepi, berdiri seorang wanita paruh baya. Penampilannya bagaikan bumi dan langit dengan gaya hidup kami, atau bahkan dibandingkan dengan Clarissa yang mentereng. Wanita itu memakai baju batik lusuh yang warnanya sudah pudar dimakan usia, dengan kerudung instan yang sedikit miring dan berbulu. Wajahnya polos tanpa riasan, penuh dengan gurat-gurat lelah kehidupan keras pinggiran ibu kota. Di tangannya, dia meremas sebuah tas kain tua yang kusam. Sandal jepitnya basah dan kotor oleh lumpur. Aku menghampirinya dengan langkah gontai, menyiapkan perisai hatiku untuk kejutan buruk lainnya. Saya istri Pak Bayu. Ibu mencari suami saya? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Tenagaku sudah habis untuk bersikap ramah. Wanita itu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Ada ketakutan, rasa minder, dan rasa hormat yang bercampur aduk di sana. Dia tampak gemetar melihatku yang berpakaian rapi meski berantakan. Maafkan saya, Bu. Saya Ratna. Suaranya liris sekali, sangat santun dan medok. Saya dengar kabar dari tetangga kontrakan yang kebetulan kerja jadi cleaning service di sini, kalau Mas Bayu masuk UGD keracunan. Saya panik sekali, Bu. Saya langsung lari ke sini naik angkot. Ibu siapanya Mas Bayu? Tanyaku menuntut. Firasatku mengatakan ini bukan sekadar kenalan biasa. Ratna menunduk dalam-dalam, jarinya memelintir ujung kerudungnya dengan gelisah. Saya istri Mas Bayu juga, Bu. Istri Siri. Dek. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di jantungku. Istri Siri? Ulangku, suaraku datar saking syoknya. Sejak kapan? Kami menikah 12 tahun yang lalu, Bu. Sebelum Mas Bayu menikah dengan Ibu, jawabnya pelan, takut menatap mataku. Duniaku yang sudah hancur lebur, kini seolah diledakkan lagi hingga menjadi debu halus. 12 tahun? Berarti sebelum menikah denganku, dia sudah punya istri? Dan selama 10 tahun pernikahan kami, suamiku membagi hatinya, dan uangnya, bukan cuma dengan Clarissa si pelakor elit, tapi juga dengan wanita sederhana ini? Berapa banyak topeng yang dipakai laki-laki itu? Kurang ajar, desisku. Emosiku naik lagi. Jadi selama ini saya ditipu mentah-mentah? Dia punya 2 istri simpanan? Tolong jangan marah sama Mas Bayu dulu, Bu. Ampun, Bu. Potong Ratna cepat, air matanya mulai menetes deras. Dia tiba-tiba menjatuhkan dirinya, berlutut di kakiku di tengah ruang tunggu rumah sakit. Saya nggak pernah nuntut apa-apa, Bu. Saya tahu diri. Saya cuma orang kampung. Mas Bayu nikahin saya dulu karena kasihan bapak saya sakit keras dan gak ada yang nanggung. Tapi kedatangan saya ke sini bukan mau ngerusak rumah tangga Ibu. Sumpah, Bu. Bangun, Bu Ratna. Jangan begini, dilihat orang. Bentakku pelan, menarik lengannya. Aku merasa risih dan bingung. Clarissa tadi sombong dan jahat. Tapi wanita ini, dia terlihat begitu pasrah dan menderita. Ratna berdiri sambil terisak. Tubuhnya terguncang hebat. Saya nekat ke sini karena Laras, Bu. Anak kami. Anak? Napasku tercekat di tenggorokan. Bayu punya anak? Selama 10 tahun kami menikah, kami belum dikaruniai keturunan. Itu adalah luka terbesar dalam pernikahanku. Aku sudah berobat ke sana kemari, bayi tabung berkali-kali dan gagal, dan ternyata dia sudah punya anak dengan wanita lain. Namanya Laras, umurnya sudah 14 tahun. Jelas Ratna tersendat-sendat di sela tangisnya. Laras sakit parah, Bu. Gagal ginjal stadium akhir. Dia harus cuci darah rutin seminggu 2 kali. Dan sekarang kondisinya kritis di RSUD pinggiran. Mas Bayu janji hari ini dia mau bawain uang buat biaya operasi pemasangan alat cuci darah, dan bayar tunggakan obat yang sudah numpuk. Laras sudah koma dari kemarin sore, Bu.
Aku terhenyak, punggungku menabrak dinding dingin rumah sakit. Kakiku tak kuat lagi menopang tubuh. Potongan-potongan teka-teki itu mulai tersusun, membentuk gambar yang menyedihkan dan tragis. Jadi, hutang pinjol puluhan juta itu bukan untuk foya-foya dengan Clarissa semata. Bukan untuk judi atau gaya hidup. Sikap gelisah Bayu, keringat dinginnya, usahanya memasak steak mahal, niatnya meminjam uang padaku, itu semua demi Laras. Demi anak kandungnya yang sedang sekarat meregang nyawa. Bayu terhimpit dari segala arah. Dia punya istri sah, aku, yang menuntut kesempurnaan dan gaya hidup mapan. Dia punya selingkuhan gila, Clarissa, yang menuntut dinikahi dan memeras emosinya. Dan dia punya istri siri dengan anak yang sakit keras butuh biaya hidup mati. Dia bukan monster yang tamak. Dia adalah laki-laki lemah yang terdesak, yang mengambil jalan pintas dengan berhutang dan berbohong, sampai akhirnya bom waktu itu meledak di wajahnya sendiri. Mas Bayu bilang dia mau jujur sama ibu malam ini. Lanjut Ratna sambil menyeka air matanya dengan ujung lengan baju batiknya yang lusuh. Dia bilang dia mau masak enak buat ibu, supaya ibu moodnya bagus, supaya ibu nggak marah besar pas dia minta tolong pinjam uang buat nyelamatin nyawa Laras. Dia bilang dia sayang banget sama ibu, dia takut ibu ninggalin dia kalau tahu soal kami. Makanya dia nekat minjam sana-sini sampai dikejar debt collector, asal nggak nyusahin ibu. Air mataku akhirnya tumpah. Deras. Bukan karena sedih kehilangan cinta, tapi karena rasa sesak yang luar biasa melihat betapa bodoh, rumit, dan menyedihkannya hidup suamiku. Dia tidak berniat membunuhku. Dia justru ingin menyelamatkan anaknya. Tapi nasib berkata lain. Clarissa meracuninya karena obsesi buta. Aku mencurigainya karena ketidaktahuanku. Dan dia menjadi korban dari ketidakjujurannya sendiri. Laras, di mana Laras sekarang? Tanyaku pelan, suaraku bergetar. Di RSUD Pasar Rebo, Bu. Dia butuh penanganan segera, tapi saya nggak punya biaya sepeser pun. Saya cuma nunggu Mas Bayu, tapi Mas Bayu malah begini. Tangis Ratna pecah lagi, meraung pilu. Aku menatap pintu icu tempat Bayu terbaring tak berdaya dengan selang-selang di tubuhnya. Dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Dia tidak bisa menolong Laras. Dia bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Rasa benciku pada Bayu masih ada, menyala terang. Dia mengkhianatiku bertahun-tahun. Kebohongannya tak termaafkan. Tapi di sana, di tempat lain, ada nyawa anak tak berdosa yang sedang dipertaruhkan. Anak yang juga darah daging suamiku. Anak yang mungkin adalah satu-satunya hal baik yang tersisa dari pria bernama Bayu. Aku menghela napas panjang, menghapus air mataku dengan kasar. Hatiku mungkin sudah mati untuk Bayu, tapi kemanusiaanku belum mati. Aku seorang wanita, dan naluri keibuanku, meski aku tak punya anak, tersentuh oleh penderitaan Ratna. Ayo, Bu Ratna, ajakku tegas, menegakkan punggungku. Ratna menatapku bingung dengan mata bengkak. Kemana, Bu? Kita urus Laras. Biar saya yang tanggung semua biayanya. Jawabku mantap, meski hatiku perih luar biasa bagai disayat sembilu. Anak itu tidak bersalah. Dia tidak boleh menanggung dosa bapaknya. Ratna ternganga, seolah tak percaya. Dia hendak bersujud lagi tapi aku menahannya. Cepat, sebelum terlambat. Setelah Laras tertangani, kita kembali ke sini. Kita harus bicara panjang lebar saat Mas Bayu sadar nanti. Ada banyak hal yang harus dia pertanggungjawabkan. Aku berjalan mendahului Ratna keluar dari rumah sakit, menembus angin malam yang semakin dingin. Di balik langkah tegasku, aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi. Bayu boleh hancur, pernikahanku boleh tamat malam ini, tapi aku tidak akan membiarkan seorang anak mati hanya karena keegoisan dan kebodohan orang-orang dewasa di sekitarnya. 3 hari. Sudah 3 kali 24 jam aku terperangkap dalam limbo yang menyiksa ini. Waktu seolah kehilangan dimensinya di dalam ruang intensif care unit, ICU, yang dingin dan steril ini. Tidak ada siang, tidak ada malam. Yang ada hanyalah dengung konstan dari mesin pendingin ruangan, bunyi bip-bip monoton dari monitor detak jantung yang menjadi satu-satunya indikator bahwa suamiku masih berpijak di dunia fana, dan bau menyengat dari cairan antiseptik yang kini seolah menempel permanen di rongga hidungku, menggantikan aroma parfum mahal dan lilin aromaterapi yang dulu menghiasi apartemen kami.
Aku duduk di kursi penunggu yang keras di sudut ruangan. Tubuhku terasa remuk redam seolah baru saja digilas alat berat. Mataku perih, bengkak karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Bukan menangisi nasib Bayu semata, tapi menangisi nasibku sendiri. Menangisi 10 tahun hidupku yang ternyata dibangun di atas fondasi pasir yang rapuh. Di tanganku, aku menggenggam erat sebuah map plastik berwarna biru. Map itu berisi salinan laporan penyelidikan polisi dan tumpukan rekening koran yang baru saja diserahkan oleh Inspektur Rudi tadi siang. Isi map itu adalah peta kehancuran rumah tanggaku. Aku menatap sosok yang terbaring di ranjang pasien itu. Bayu. Laki-laki yang dulu kupuja, laki-laki yang janjinya kupegang teguh di depan penghulu, kini tampak tak lebih dari seonggok daging yang menyedihkan. Tubuhnya yang dulu tegap dan gagah, tempatku bersandar saat lelah pulang kerja, kini dipenuhi selang-selang transparan yang meliuk-liuk seperti ular. Wajahnya pucat pasi, hampir abu-abu, tanpa rona kehidupan. Sebuah selang nasogastrik, NGT, terpasang menembus lubang hidungnya, menjulur masuk hingga ke lambungnya, satu-satunya jalan baginya untuk menerima asupan nutrisi mulai detik ini hingga entah kapan. Dokter bilang, ini adalah konsekuensi terbaik yang bisa dia dapatkan. Racun korosif yang tertelan itu telah membakar jalur kerongkongannya, menghancurkan pita suaranya, dan merusak dinding lambungnya hingga nyaris berlubang. Dia selamat dari maut, tapi dia tidak akan pernah kembali menjadi Bayu yang dulu. Dia telah kehilangan suaranya. Suaranya yang dulu sering membisikkan kata-kata manis yang ternyata palsu. Perlahan, aku melihat kelopak matanya bergerak. Getaran halus di bulu matanya menandakan kesadarannya mulai merangkak naik dari jurang koma. Aku bangkit dari kursi, langkahku berat seolah kakiku terbuat dari timah. Aku mendekat ke sisi ranjang, berdiri tepat di samping telinganya, namun tidak menyentuhnya. Tanganku yang biasanya akan langsung mengusap keningnya saat dia sakit, kini terpaku kaku di samping tubuhku. Ada tembok kaca yang tebal yang kini memisahkan kami, tembok yang terbuat dari kebohongan dan pengkhianatan. Mata Bayu terbuka. Hal pertama yang kulihat di manik matanya adalah kekosongan. Seperti bayi yang baru lahir, dia tampak bingung. Namun, sedetik kemudian, memori itu kembali menghantamnya seperti kereta api yang lepas kendali. Aku melihat pupil matanya melebar drastis. Kepanikan murni meledak di sana. Dia mencoba menarik napas panjang, tapi rasa sakit di dadanya menahannya. Dia mencoba membuka mulutnya, mencoba memanggil namaku, tapi tidak ada suara yang keluar. Arg, hahaha. Hanya desisan udara kosong. Suara serak yang mengerikan, seperti gesekan kertas pasir kasar di atas besi berkarat. Bayu terbelalak. Tangannya yang lemah refleks memegang lehernya, mencengkeram perban yang membalut di sana. Matanya memancarkan teror. Dia mencoba lagi. Si hahanen. Nihil. Suaranya hilang. Dicuri oleh racun yang dia telan sendiri. Air mata langsung membanjiri sudut matanya, mengalir turun membasahi bantal putih itu. Dia menatapku dengan tatapan memohon, tatapan anak kecil yang tersesat dan ketakutan. Tangannya yang gemetar terulur, mencoba meraih jari-jariku, mencari pegangan, mencari kepastian bahwa aku masih ada di sana untuknya. Namun, aku tidak menyambut tangan itu. Aku membiarkan tangannya menggantung di udara, gemetar dan lemah, hingga akhirnya jatuh kembali ke sisi tubuhnya karena kelelahan. Jangan dipaksa, Mas, ujarku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar, dingin, tanpa emosi, seolah aku sedang berbicara dengan orang asing di hal tebus. Pita suaramu rusak. Dokter bilang jaringan di tenggorokanmu terbakar parah. Kamu tidak akan bisa bicara. Mungkin untuk waktu yang sangat lama. Mungkin selamanya. Mendengar vonis itu, Bayu menggeleng kuat-kuat. Dia menangis tanpa suara, mulutnya terbuka membentuk teriakan bisu yang menyayat hati. Tapi aku tidak bergeming. Rasa ibaku ada. Tentu saja, sebagai manusia aku kasihan melihatnya menderita. Tapi rasa sakit hatiku jauh lebih besar, menutupi rasa iba itu dengan lapisan amarah yang membeku. Aku menarik kursi besi ke samping ranjangnya, duduk dengan posisi tegak. Aku meletakkan map biru itu di pangkuanku, lalu menatapnya lekat-lekat. Sudah puas nangisnya? Tanyaku tajam. Bayu terdiam, tersentak oleh nada bicaraku.
Dia menatapku dengan mata merah dan basah. Kalau sudah, dengarkan aku baik-baik. Karena kamu tidak bisa bicara, maka sekarang giliranmu untuk mendengar. Dengar semua dosa-dosamu yang sudah aku kuliti satu persatu selama kamu tidur nyenyak 3 hari ini. Aku membuka map itu dengan gerakan lambat yang disengaja. Bunyi kertas yang bergesekan terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Polisi sudah menyelidiki semuanya, Mas. Tidak ada satupun lubang tikus yang tersisa untukmu bersembunyi. Investigasi forensik digital, jejak rekening bank, riwayat percakapan, semuanya sudah ada di sini. Aku mengambil lembaran pertama. Rekening koran ban miliknya selama 1 tahun terakhir. Awalnya, aku kira kamu monster yang tamak. Mulaku, mataku menelusuri angka-angka merah di kertas itu. Saat aku tahu kamu punya hutang pinjaman online sampai ratusan juta, saat aku tahu kamu menaikkan premi asuransi jiwaku, otakku langsung menyimpulkan satu hal. Kamu mau membunuhku demi uang, lalu lari hidup bahagia bersama Clarissa, mantan sekretarismu yang gatal itu. Bayu memejamkan mata erat-erat saat aku menyebut nama Clarissa. Wajahnya menyiratkan rasa jijik dan penyesalan. Tapi ternyata aku salah. Lanjutku, nadaku sedikit melunak namun tetap tajam. Polisi menelusuri aliran danamu. Uang yang kamu pinjam dari puluhan aplikasi laknat itu, uang yang membuat kita diteror debt collector, ternyata tidak dipakai untuk beli tas mewah buat Clarissa. Tidak dipakai untuk judi slot. Tidak dipakai untuk mabuk-mabukan. Aku menyodorkan kertas itu ke depan wajahnya. Di sana, tertulis jelas transfer-transfer besar ke rekening sebuah rumah sakit daerah dan apotek kimia. 90% uang itu mengalir ke sini. RSUD Pasar Rebo. Untuk biaya hemodialisa. Untuk biaya obat-obatan gagal ginjal. Aku menatapnya, mencari kebenaran di matanya. Untuk Laras, kan? Nama itu bagaikan mantra yang meruntuhkan sisa-sisa pertahanan Bayu. Tubuhnya terguncang hebat. Dadanya naik turun menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan yang rusak. Dia tidak bisa melolong, tidak bisa berteriak. Jadi rasa sakit itu meledak di dalam dadanya, membuatnya tersedak. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menyembunyikan rasa malu yang tak tertanggungkan. Bu Ratna, istri sirimu yang sudah kamu nikahi 12 tahun lalu, dia datang padaku saat kamu sekarat di UGD. Ujarku, setiap kata sengaja kutekankan untuk mengiris hatinya. Dia menceritakan semuanya, Mas. Semuanya. Tentang pernikahan diam-diam kalian sebelum kita menikah. Tentang Laras, anak kandungmu yang kini berusia 14 tahun. Tentang penyakit gagal ginjalnya yang menggerogoti tabunganmu. Tentang kamu yang sudah di PHK 6 bulan lalu dan pontang-panting jadi ojek online, demi menutupi biaya cuci darah anakmu. Aku menghela napas panjang, mencoba mengurai sesak di dadaku sendiri. Kenapa, Mas? Tanyaku, suaraku mulai bergetar oleh emosi. Kenapa kamu harus memelihara kebohongan sebesar ini selama 10 tahun? 10 tahun, Bayu, kita tidur satu ranjang, kita makan satu meja. Tapi ternyata aku tidak tahu apa-apa tentang siapa kamu sebenarnya. Kamu pikir aku ini siapa? Kamu pikir aku ini monster tak punya hati yang akan membiarkan seorang anak kecil mati cuma karena cemburu? Bayu menurunkan tangannya dari wajah. Wajahnya basah kuyup oleh air mata dan ingus. Dengan tangan gemetar karena efek sisa racun di sarafnya, dia memberi isyarat meminta sesuatu. Dia menunjuk pulpen yang menyembul di saku kemejaku dan tisu di atas meja. Aku memberikan pulpen dan secari kertas resep kosong yang ada di meja nakas. Dengan susah payah, Bayu menggenggam pulpen itu. Tangannya gemetar hebat, membuat garis-garis tak beraturan. Dia menulis dengan lambat, sesekali berhenti untuk meringis menahan sakit di perutnya. Dia menyodorkan kertas itu padaku. Tulisannya berantakan seperti cakar ayam, tapi aku masih bisa membacanya. Aku suami gagal. Aku takut kamu pergi kalau tahu aku punya anak cacat dan istri kampung. Aku membaca tulisan itu, dan tawa getir lolos dari bibirku. Tawa yang kering dan menyakitkan. Gengsi. Desisku. Jadi semua ini hanya karena gengsi laki-lakimu yang setinggi langit itu? Karena kamu takut terlihat gagal di depanku yang karirnya lebih sukses? Karena kamu malu mengakui masa lalumu? Bayu menunduk, bahunya merosot. Kamu bodoh. Mas, sangat bodoh. Karena gengsi itu,
kamu hancurkan semuanya. Kamu cari pelarian ke Clarissa cuma karena di depan dia kamu bisa merasa hebat, kan? Di depan wanita murahan itu, kamu bisa merasa jadi pahlawan, dipuja-puja, sementara di depanku kamu merasa kerdil karena gajiku lebih besar dari gajimu. Clarissa itu cuma tempat sampahmu untuk membuang rasa insecuremu, kan? Bayu mengangguk pelan. Dia mengakui kebenaran pahit itu. Clarissa tidak pernah berarti apa-apa baginya selain ego bos sesaat. Tapi harga yang harus dibayar untuk ego itu terlalu mahal. Dan malam itu, suaraku tercekat. Ingatan tentang malam ulang tahunku kembali berputar. Aroma steak, lilin, hujan deras. Malam ulang tahunku. Kamu masak steak wagyu tenderloin, kamu beli saus truffle mahal, kamu tata meja sedemikian rupa, itu semua bukan karena kamu mau merayakan ulang tahunku, kan? Itu bukan tanda cinta. Aku menatapnya tajam. Itu sogokan. Bayu tidak berani mengangkat wajahnya. Kamu mau membuat aku senang. Kamu mau melambungkan suasana hatiku setinggi langit, memanjakanku dengan makanan enak, supaya setelah makan malam selesai, saat hatiku sedang berbunga-bunga, kamu bisa berlutut dan meminjam uang 50 juta untuk operasi laras. Benar begitu? Bayu menulis lagi di kertas itu dengan cepat, air matanya menetes di atas kertas, membuat tintanya sedikit melebar. Demi Allah, aku cinta kamu Sin. Aku cuma mau pinjam uang buat laras. Dia kritis. Aku gak tahu ada racun di makanan itu. Sumpah. Aku membaca tulisan itu dengan hati yang remuk. Tragedi ini sungguh konyol dan tragis. Sebuah niat baik seorang ayah yang terdesak, yang dibungkus dengan kebohongan suami yang pengecut, disusupi oleh obsesi gila wanita ketiga, dan diakhiri dengan ketidakpercayaan istri. Aku tahu, Mas, bisikku lirih. Aku tahu kamu tidak menaruh racun itu. Clarissa sudah ditangkap dan dia sudah mengaku semuanya. Dia yang menyelinap masuk dan meneteskan sianida itu karena cemburu buta melihat kamu masak buat aku. Bayu mendongak, ada sedikit kelegaan di matanya mendengar bahwa aku percaya dia bukan pembunuh. Tapi tahukah kamu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Tanyaku. Aku mendekatkan wajahku ke wajahnya, membiarkan dia melihat kehancuran di mataku. Yang menyuapkan racun itu ke mulutmu, adalah aku. Mata Bayu membelalak lebar. Napasnya tercekat. Dia seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Malam itu, saat kamu ke dapur mengambil air minum, aku mencium bau aneh di piringku. Instingku mengatakan ada yang tidak beres. Aku melihat tanganmu gemetar. Aku curiga kamu mau meracuniku demi uang asuransi. Jadi, air mataku menetes jatuh ke pipi. Jadi, aku menukar piring kita. Aku mengambil piring yang kamu siapkan untukku, piring yang sudah diracuni Clarissa, dan aku menaruhnya di tempatmu. Dan piringmu yang bersih, aku ambil untukku. Tubuh Bayu membeku. Dia menatapku dengan tatapan horor yang bercampur dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Bukan sakit fisik, tapi sakit menyadari bahwa istrinya sendiri sempat berpikir dia adalah pembunuh. Bahwa istrinya sendiri yang secara teknis mengeksekusi dirinya. Kamu tidak mencoba membunuhku, Bayu, tapi ketidakjujuranmu membuat aku kehilangan rasa percaya padamu. Dan rasa tidak percaya itulah yang hampir membunuhmu. Kalau saja kamu jujur dari awal, kalau saja kamu bilang, Sin, tolong anakku sakit, kita tidak akan ada di ruangan ini sekarang. Kamu tidak akan kehilangan suaramu. Laras tidak akan menunggu di ambang kematian. Bayu mencengkeram sprei ranjangnya dengan kuat. Dia memukul dadanya sendiri berulang kali, menyalahkan dirinya sendiri. Dia menangis terseduh-seduh, tubuhnya berguncang hebat di atas ranjang. Penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat. Ruangan icu itu kembali hening, hanya suara mesin yang mengisi kekosongan di antara kami. Kami berdua adalah korban dari sandiwara yang kami bangun sendiri. Dia dengan kebohongan demi kebohongannya, dan aku dengan kecurigaan dan keegoisanku. Tidak ada pemenang di sini. Yang ada hanyalah puing-puing rumah tangga yang sudah hangus terbakar menjadi arang, menyisakan debu hitam yang menyesakkan dada setiap kali kami mencoba bernapas. Pagi datang membawa sisa-sisa badai semalam. Langit Jakarta di balik jendela kaca rumah sakit masih berwarna abu-abu sendu, menggantung rendah seolah enggan memberikan kehangatan matahari. Embun menempel di kaca,
mengaburkan pemandangan gedung-gedung bertingkat di luar sana yang tampak suram. Suasana pagi ini begitu dingin, sedingin hatiku yang telah membeku semalaman. Aku berdiri di dekat jendela, memunggungi Bayu, menatap kosong ke arah area parkir di bawah sana. Mobil-mobil mulai berdatangan, membawa keluarga pasien lain yang mungkin juga sedang berjuang dengan tragedi mereka masing-masing. Namun bagiku, hari ini bukan sekadar hari kunjungan. Hari ini adalah hari penghakiman. Hari terakhir aku menginjakkan kaki di ruangan ini sebagai seorang istri. Keputusan ini tidak datang dengan mudah. Semalaman aku tidak tidur. Aku bersujud di musala rumah sakit, menangis sampai mataku kering, meminta petunjuk pada Tuhan. Tapi semakin aku berdoa, semakin jelas jawaban itu muncul di benakku. Sebuah jawaban yang menyakitkan, namun membebaskan. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati, lalu berbalik badan. Bayu sudah terjaga. Dia bersandar pada bantal yang ditinggikan, matanya bengkak, wajahnya masih menyeratkan sisa penyesalan kemarin sore. Dia menatapku dengan tatapan penuh harap, cemas, dan takut. Seperti terdakwa yang menunggu vonis hakim diketuk. Kondisinya medisnya sedikit lebih stabil, tapi selang di hidungnya masih menjadi pengingat permanen akan dosanya. "Mas," panggilku pelan. Suaraku tenang, terlalu tenang, seperti permukaan laut sebelum tsunami. Aku berjalan mendekat, langkahku mantap. Aku meletakkan sebuah amplop coklat besar yang tebal di atas meja makan pasien yang melintang di hadapannya. Mata Bayu langsung tertuju pada amplop itu. Jakunnya naik turun. Ada ketakutan di matanya. Dia mungkin mengira itu tagihan rumah sakit yang harus dia bayar sendiri, atau bukti kejahatan lainnya. "Bukan," jawabku, seolah bisa membaca pikirannya. "Sebelum kita bicara soal ini, ada yang harus kamu tahu." Aku duduk di tepi ranjangnya, memberinya jarak yang cukup. "Laras sudah dioperasi semalam," ujarku memberikan kabar itu. Wajah Bayu langsung berubah cerah seketika. Matanya berbinar, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya yang ringkih. Cahaya kehidupan kembali ke wajahnya yang pucat. Dia ingin tersenyum, tapi otot wajahnya masih kaku menahan sakit, jadi dia hanya bisa menatapku dengan mata yang melebar. "Operasinya lancar," dokter bedah bilang. "Pemasangan akses untuk cuci darahnya berhasil. Kondisinya sudah stabil dan dia sudah sadar pagi ini, bahkan sudah bisa minum sedikit susu." Bu Ratna ada di sana menemaninya, dia tidak henti-hentinya bersujud syukur. Jelasku dengan nada datar. Lalu, aku melanjutkan bagian yang paling penting. Semua biaya rumah sakit Laras. Biaya operasi pemasangan CDL. Biaya rawat inap Icu selama 3 hari. Dan tunggakan obat-obatan serta hutang cuci darah selama 6 bulan terakhir di RSUD itu, semuanya sudah aku lunasi. Bayu ternganga. Mulutnya terbuka sedikit. Dia menatapku tak percaya. Totalnya hampir 150 juta rupiah. Aku pakai uang tabungan pribadiku, uang yang seharusnya kita pakai untuk liburan ke Eropa tahun depan. Bayu menangis lagi, tapi kali ini bukan tangis kesedihan, melainkan tangis haru yang meledak-ledak. Dia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, menatapku seolah aku adalah malaikat penolong yang turun dari langit. Dia meraih tanganku dengan kedua tangannya yang dingin, menggenggamnya erat, lalu mencium punggung tanganku berkali-kali. Air matanya membasahi kulitku, terasa hangat dan lengket. Dia ingin mengucapkan terima kasih. Dia ingin berteriak memuji kebaikanku. Tapi karena suaranya hilang, dia hanya bisa mengeluarkan suara dengkuran halus sambil terus menciumi tanganku. Matanya berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. "Terima kasih, Sinta. Terima kasih. Kamu penyelamatku. Kamu istri terbaik." Aku membiarkannya sebentar. Membiarkan dia merasakan kelegaan luar biasa itu. Membiarkan dia berpikir bahwa kebaikan hatiku ini adalah tiket baginya untuk kembali. Bahwa pengorbananku ini adalah tanda cinta yang masih tersisa. Namun, detik berikutnya, aku menarik tanganku perlahan tapi tegas dari genggamannya. Gerakan itu membuat Bayu terhenti. Dia menatapku bingung. Senyum haru di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh kebingungan. "Aku melakukan itu bukan karena aku masih mencintaimu sebagai suami, Mas," kataku tajam. Kalimat itu meluncur dingin, membekukan ruangan. Bayu terdiam.
Aku melakukannya karena aku seorang manusia. Dan aku seorang perempuan yang punya hati nurani. Aku tidak bisa membiarkan seorang anak perempuan berusia 14 tahun, yang sama sekali tidak berdosa, harus mati konyol hanya karena bapaknya tidak becus mengurus hidup. Ujarku tanpa tedeng aling-aling. Laras berhak hidup. Dia punya masa depan. Ratna wanita yang baik, dia berhak bahagia melihat anaknya tumbuh. Itu sedekah terakhirku untuk keluargamu. Anggap saja itu zakat dari penghasilanku selama ini. Jantung Bayu sepertinya berhenti berdetak sejenak. Dia menatapku dengan sorot mata yang mulai meredup. Harapan yang tadi melambung tinggi, kini dihempaskan ke dasar jurang. Matanya kemudian beralih lagi ke amplop coklat di meja. Firasat buruk mulai merayap di wajahnya. Buka amplopnya, perintahku. Dengan tangan gemetar hebat, jauh lebih gemetar dari sebelumnya, Bayu meraih amplop itu. Dia membuka penutupnya dengan susah payah. Dia menarik keluar isinya. Bukan tagihan rumah sakit. Bukan pula surat cinta atau surat perjanjian pelunasan hutang. Itu adalah surat gugatan cerai. Kop surat dari pengacara perceraian terpampang jelas di bagian atas. Di bagian bawah, tanda tanganku sudah terbubuh rapi di atas meterai 10.000. Dunia Bayu runtuh seketika. Kertas itu jatuh dari tangannya ke pangkuan. Dia menatapku dengan tatapan horor, menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Penolakan keras terpancar dari seluruh gestur tubuhnya. Dia mencoba bicara. Lehernya menegang. Urat-urat di lehernya menonjol. Jaa-jaaan. Suara desisan itu terdengar menyedihkan. Dia berusaha mengatakan, jangan. Dia menggapai tanganku lagi, kali ini dengan putus asa, seolah orang yang tenggelam menggapai kayu apung. Cukup, Mas, potongku sambil berdiri, menepis tangannya halus. Aku menahan tangis yang ingin pecah di tenggorokan. Cukup sampai di sini sandiwara kita. Aku sudah memaafkanmu. Demi Tuhan, aku memaafkanmu, Bayu, ujarku, dan kali ini air mataku menetes satu persatu, mengalir di pipi tanpa bisa kubendung lagi. Aku tidak akan menuntutmu ke polisi atas percobaan pembunuhan. Aku tidak akan melaporkanmu atas pasal penipuan atau pemalsuan data asuransi. Aku tahu kamu tidak berniat membunuhku. Aku tahu jauh di lubuk hatimu, kamu sayang sama aku. Tapi, aku menelan ludah yang terasa pahit. Maaf saja tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan ini. Cinta saja tidak cukup untuk menambah lubang menganga yang sudah kamu buat selama 10 tahun. Aku mendekatkan wajahku padanya, menatap matanya dalam-dalam untuk terakhir kalinya. Aku ingin merekam wajah ini, wajah pria yang pernah kucintai setengah mati, sebelum aku menghapusnya dari masa depanku. Kepercayaan itu seperti kaca, Mas. Sekali dia pecah berkeping-keping, mungkin kita bisa merekatkannya kembali dengan lem, maaf. Tapi retakannya akan selalu ada. Bekasnya akan selalu terlihat dan terasa tajam. Bayu menangis semakin keras. Tubuhnya terguncang-guncang. Bayangkan kalau kita tetap bersama. Lanjutku, suaraku parau. Setiap kali aku melihatmu, aku tidak akan melihat suamiku yang dulu. Aku akan teringat bahwa selama 10 tahun aku tidur di sebelah orang asing yang menyimpan rahasia sebesar gunung. Aku akan teringat Ratna yang menunggu di kontrakan sempit dengan sabar. Aku akan teringat Laras yang sakit. Dan yang paling parah, aku menunjuk piring makan di meja nakas. Setiap kali kita makan malam bersama, aku akan selalu teringat momen di mana aku harus menukar piring makanan kita. Aku akan selalu dihantui rasa curiga, apakah makanan ini aman? Aku akan selalu bertanya-tanya, apakah kamu sedang berbohong lagi? Kita akan hidup dalam neraka kecurigaan seumur hidup, Mas. Dan aku tidak mau hidup seperti itu. Aku berhak mendapatkan ketenangan. Bayu mencengkeram spray ranjangnya dengan kuat sampai buku-buku jarinya memutih. Dia menangis terseduh-seduh tanpa suara, sebuah pemandangan yang memilukan. Dia tahu aku benar. Dia tahu dia tidak punya argumen untuk menahanku. Haknya sebagai suami sudah gugur sejak dia menandatangani buku nikah palsu dengan kebohongannya. Hutang materi bisa dibayar, Mas. Aku sudah melunasi hutangmu pada Laras, pada rentenir, pada rumah sakit. Anggaplah itu hadiah perpisahan dariku agar kamu bisa memulai hidup baru dari nol tanpa beban.
kataku sambil mengusap air mata di pipiku dengan punggung tangan. Tapi hutang rasa sakit, hutang kebohongan, dan hutang waktu 10 tahun yang kamu curi dari masa mudaku, itu tidak bisa dilunasi dengan apapun. Bahkan nyawamu pun tak cukup untuk membayarnya. Aku menegakkan tubuhku. Aku merapikan blazer kuj, mengambil tas kerjaku, dan merasa beban berat di pundakku sedikit terangkat. Ada rasa lega yang aneh menyeruak di tengah rasa sakit ini. Jaga dirimu baik-baik. Ratna wanita yang luar biasa sabar, jauh lebih sabar dariku. Dia yang akan merawatmu mulai sekarang. Dia yang akan menyuapimu lewat selang, dia yang akan memandikanmu. Dia lebih berhak atas dirimu daripada aku. Kembalilah padanya. Jadilah ayah yang baik buat Laras di sisa hidupmu. Belajarlah mencintai apa yang sudah kamu miliki, jangan serakah mengejar apa yang tidak bisa kamu genggam. Tanpa menunggu responnya lagi, karena aku tahu dia tidak akan sanggup merespon, aku membalikkan badan. Aku melangkah menuju pintu keluar kamar rawat inap itu. Langkahku tegap, bunyi hak sepatuku mengetuk lantai vinil rumah sakit dengan irama yang pasti. Di belakangku, aku mendengar suara tangis Bayu yang tertahan, bercampur dengan suara mesin monitor yang ritmenya semakin cepat karena lonjakan emosinya. Dia mungkin sedang mengulurkan tangan, mencoba menggapai punggungku, tapi aku tidak menoleh. Sekali aku menoleh, aku mungkin akan goyah. Dan aku tidak boleh goyah. Aku membuka pintu kamar berat itu. Udara dingin lorong rumah sakit langsung menyambutku. Namun bagiku, ini bukan udara penyakit. Ini adalah udara kebebasan. Di luar jendela koridor, hujan benar-benar sudah reda. Matahari pagi mulai mengintip malu-malu dari balik awan kelabu, mengirimkan seberkas cahaya keemasan yang jatuh tepat di lantai tempat aku berpijak. Aku berjalan menjauh, meninggalkan ruang icu itu, meninggalkan masa laluku, meninggalkan pria bisu yang pernah kucintai, dan meninggalkan trauma steak beracun itu di belakang punggungku. Cincin kawin di jari manisku sudah kulepas dan kutinggalkan di amplop itu. Hidupku masih panjang. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, hidup ini sepenuhnya milikku. Aku siap melangkah maju, sendiri,